nggak sih merasa direndahkan sebagai perempuan gitu? Oke. Ceritakan pengalamannya mungkin. Aku sangat menyadari bahwa aku bisa dibilang salah satu yang beruntung karena dari kecil tidak merasa terbatas karena dilahirkan sebagai seorang perempuan. Malahan aku merasa menjadi seorang perempuan itu adalah sebuah kekuatan. Kita mampu melakukan banyak sekali hal-hal yang luar biasa, bahkan kadang-kadang dalam waktu yang bersamaan. Kalau zaman sekarang orang bilangnya women are great at multitasking gitu. Tapi bukan berarti aku tidak pernah merasakan yang namanya diremehkan. Dan mungkin kalau bisa ngambil cerita dari masa lalu yang sebenarnya nggak terlalu lama sih, mungkin 2-3 tahun yang lalu pernah aku menjadi seorang pembicara di sebuah universitas di mana aku menjadi satu-satunya pembicara perempuan. Dan di panel tersebut banyak sekali pembicara yang luar biasa, tapi tidak ada yang perempuan, laki-laki semua. Saat aku masuk ke dalam green room, holding room buat para pembicara, tidak tahu kenapa, bukannya aku diajak untuk duduk di satu meja dengan pembicara-pembicara lain, tiba-tiba aku diiring ke meja lain, di mana di meja tersebut istri-istri para pembicara dan juga rektor universitas. Bukan berarti para istri tidak luar biasa ya. Saat saya mengobrol dengan istri-istri rektor dan juga para pembicara seminar, mereka pun punya banyak banget cerita menarik dan value yang luar biasa. Cuman permasalahannya bukan aku iring ke meja dengan istri-istri. Permasalahannya kenapa aku sebagai pembicara tidak di meja yang sama dengan pembicara lain. Itu yang menjadi pertanyaan bagi aku. Bukan kenapa aku sama istri-istri, tapi kenapa aku tidak dengan pembicara lainnya. Pasti aneh dong. Akhirnya aku mengambil inisiatif untuk duduk di meja pembicara. Dan akhirnya aku menyapa bapak-bapak yang ada di meja tersebut dan yang ngobrol biasa. Tapi langsung aku merasa bahwa ada tension atau mereka tidak nyaman. Setelah aku naik panggung dan berbicara sebagai pembicara seminar, aku ditanya pertanyaan yang juga membahas ketidaksetaraan. Akhirnya situasi yang baru aku alami 15 menit sebelumnya aku gunakan sebagai contoh di mana perempuan tidak diperlakukan dengan sama. Tapi tentunya dilakukan dengan cara yang bijak dan baik ya. Tapi terlihat bahwa rektor universitas tersebut merasa bersalah karena yang mereka lakukan sebenarnya tidak adil dan sedikit aneh gitu. Tapi tidak apa-apa. Aku rasa sebagai perempuan yang kita bisa lakukan di zaman sekarang, untungnya kita diberdayakan dengan pendidikan dan diberikan pilihan. Tapi yang kita bisa lakukan adalah terus membuktikan kepada diri kita sendiri bahwa kita mampu bisa mengejar mimpi-mimpi kita, mampu memilih arah hidup kita sendiri, dan melalui prestasi-prestasi kita buktikan kepada orang-orang sekitar kita bahwa kita layak dihargai, dipandang tinggi, dan juga memiliki hak-hak yang setara seperti laki-laki. Ci, itu termasuk kamu merasa ada diskriminasi nggak sih terhadap diri kamu sendiri? Jujur, dalam keseharian aku tidak merasa didiskriminasi. Kenapa? Mungkin bukan karena tidak ada diskriminasi yang terjadi, tapi lebih aku mengabaikan. Aku selalu masuk ke dalam ruangan dengan rasa percaya diri yang tinggi dan perasaan bahwa aku layak berada di tempat tersebut. Dan itulah harapan aku buat masyarakat Indonesia, terutama perempuan, tapi anak muda, mau laki-laki perempuan, tapi terutama perempuan, jangan pernah minder. Minder adalah kelemahan kita sebagai orang Indonesia, mungkin karena kita juga sangat sopan santun, sehingga kadang-kadang rasa keminderan itu sebenarnya datang dari tempat yang sebenarnya tempat yang baik. Cuman jangan minder sebagai orang Indonesia, apalagi perempuan Indonesia. Kita harus tahu nilai diri kita, harus menyadari nilai diri kita, dan tahu bahwa nilai diri kita itu tidak didikte oleh orang lain, persepsi orang lain, atau hal-hal sekitar kita. Kitalah yang harus benar-benar percaya akan diri kita, menghargai diri kita, dan menyadari bahwa kita layak bahagia, layak berkembang, layak sukses. So, aku sendiri kalaupun ada diskriminasi yang terjadi terhadap aku mengabaikannya, karena dengan kita berdiri tinggi, dengan percaya diri yang juga tinggi, orang-orang akan lebih segan untuk meremehkan kita. Cita, terakhir mungkin pesan apa yang kamu sampaikan untuk wanita Indonesia di momen Hari Kartini ini? Pesan yang aku ingin sampaikan ke wanita Indonesia adalah sadarlah bahwa kalian memiliki pilihan dalam hidup kalian. Jangan terpaku omongan orang lain, jangan mau juga dipaksa untuk melakukan hal-hal yang tidak membuat kalian nyaman. Sadarlah bahwa kalian mampu berdiri sendiri dan berjuang untuk apa yang kalian inginkan. Selamat Hari Kartini.
lagi boleh Cinta, kan tadi Bu Dana ngomong soal membantu perempuan Indonesia dan juga ada pendidikan. Nah, kamu juga kan salah satu yang kalau nggak salah punya sekolah gitu. Yes. Itu masih ada nggak sih sekolahnya, Cinta? Masih. Jadi untuk teman-teman yang mungkin kurang familiar, sudah sejak tahun 2006 sebenarnya keluarga aku dari sisi mama, kita memiliki sebuah yayasan yang bernama Sukarseno Foundation. Foundation tersebut sudah merenovasi 10 SD di Kabupaten Bogor di kaki Gunung Salak dan membangun 1 SMP. Karena tadinya di daerah tersebut di kaki Gunung Salak banyak anak-anak berhenti sekolah setelah SD karena tidak memiliki dana yang cukup untuk ke kota terdekat atau desa terdekat untuk melanjutkan pendidikan mereka. Akhirnya melalui fundraising udah 15 tahun yang lalu kita bangun SMP dan sekarang anak-anak bisa melanjutkan pendidikan mereka bahkan ke jenjang SMA bahkan kuliah juga. Ada salah satu anak-anak kita dari SMP Pangrasan yang S2 di Jerman. Jadi luar biasa sekali menunjukkan bahwa apapun asal-usul kita, dari manapun kita berasal, kalau ada kemauan dan juga kita dibekali dengan fasilitas agar bisa belajar, kita mampu mencapai apa yang kita inginkan dan menjadi seseorang. Ikut ngajar di sana nggak sih, Cim? Gimana? Ikut ngajar di sana nggak sih? Aku pribadi bukan seorang pengajar. Aku percaya bahwa terkadang walaupun mungkin kita dibekali oleh Tuhan dengan otak yang cukup kritis, bukan berarti kita semua mampu menjadi pengajar yang efektif. Jadi kalau dari aku pribadi, hati aku tidak di mengajar, tapi hati aku adalah dengan menggunakan platformku dan juga membangun komunitas yang bisa terus menyuarakan ketidakadilan yang ada, dan melalui itulah kita membuka hati dan pikiran orang agar terus berjuang untuk keadilan gitu. Thank you ya. Terima kasih banyak, Cinta.